Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Andini di pembahasan pembelajaran tema 1. Nah, video kali ini kita akan membahas subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Sama nih yang dilakukan Siti di gambar ini. Dia sedang merawat tumbuhan yang tadinya di pot bisa dipindahkan ke kebun. Lalu, jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Oke, tanaman itu sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada yang secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Jadi nih, materi selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami maupun perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Yang pertama ada perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Lalu tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya ada pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Jadi nih, tumbuh-tumbuhan ini tuh mereka berkembang biak secara alami. Ada yang dari biji atau tunas, ada yang dari umbi-umbian atau spora. Nah, kita bahas satu-satu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan mengalami berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, di sini kakak ambil contoh ada buah mangga. Nah, buah mangga itu kan ada bijinya yang dilingkari hitam. Nah, ini bijinya. Lalu ada bagian-bagian dalam biji. Pertama ada embrio yang warna kuning ini itu embrio atau calon tumbuhan baru. Jadi, tumbuhan baru itu bisa muncul dari biji ini, lebih tepatnya dari embrionya. Lalu ada selimut biji. Itu untuk melindungi biji ini yang dari luar ini biar bijinya nggak rusak atau biar bijinya itu bisa tumbuh. Lalu ada kotiledon. Kotiledon itu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi embrio ini tuh mengambil sumber makanan itu dari sekitarnya. Lalu diselimuti oleh selimut biji untuk melindungi bijinya. Coba adik-adik amati gambar berikut ini. Di sini ada biji, kecambah, lalu tumbuh, berbunga, dan berbuah. Nah, dari gambar ini tuh menunjukkan daur hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Jadi, tumbuhan yang awal mulanya dari biji atau yang ditanam dimulai dari biji, itu disebutnya berkembang biak dengan biji. Salah satu contohnya yaitu semangka. Nah, daur hidup semangka itu dimulai dari biji, kecambah, lalu tumbuh menjadi tunas kecil,
berbunga, lalu berbuah. Nah, nanti dari buah semangka ini kita ambilin lagi bijinya, lalu ditanam lagi. Terus seperti itu dari biji, kecambah, tunas kecil, berbunga, lalu ke berbuah. Nah, semua ini tuh disebut dengan berkembang biak dengan biji, karena awal mulanya itu dari biji. Oke adik-adik, yang kedua ada perkembangbiakan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, di sini kakak akan memberikan beberapa contoh dari tunas. Yang pertama ada tunas dari pohon bambu. Anakan pohon bambu atau tunas pohon bambu akan tumbuh di dekat tubuh induknya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang dilingkari warna hitam itu adalah tunas pohon bambu. Lalu contoh yang kedua ada cocor bebek. Nah, cocor bebek ini berkembang biak dengan tunas daun karena tunasnya itu tumbuh di daun induknya. Nah, seperti pada gambar ini, adik-adik bisa lihat yang dilingkari warna oranye itu adalah tunas daun dari cocor bebek. Lalu contoh yang ketiga ada tunas pohon pisang. Tunas pohon pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah dan menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang dilingkari warna oranye itu adalah tunas dari pohon pisang. Nah, jadi semua contoh ini dimulai dari pohon bambu, ada cocor bebek, terus pohon pisang. Mereka semua adalah contoh dari perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Oke adik-adik, yang ketiga ada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Umbi pasti menyimpan cadangan makanannya di bawah tanah. Berikut beberapa macam perkembangbiakan dengan umbi-umbian. Yang pertama ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Contohnya ada kentang dan ubi jalar. Jadi nih adik-adik, umbi-umbian itu pasti menyimpan cadangan makanannya di bawah tanah. Karena itu, umbi-umbiannya itu semakin membesar dan berkembangnya di dalam tanah dan bisa kita makan. Oke adik-adik, yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan jenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapi dan rapat secara melingkar. Contohnya ada bawang dan bunga bakung. Nah, adik-adik nih yang pernah memotong bawang merah. Bawang merah kan itu berlapis-lapis. Kenapa? Karena bawang merah itu berkembang biak dengan cara umbi lapis. Lalu yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari akar yang membesar. Akar yang membesar menyimpan cadangan makanan, contohnya ada wortel, singkong, dan lobak. Oke, lalu perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang terakhir adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh di mana saja dengan sendirinya.
Nah, adik-adik bisa lihat pada gambar yang seperti titik-titik hitam lalu titik-titik coklat itu adalah spora. Nih, misalkan tumbuhan paku itu kan perkembangbiakannya dengan spora. Misalkan tumbuhan paku itu tuh mereka tumbuh di kota A. Lalu angin menerbangkan spora-spora itu sampai di kota B. Nah, bisa jadi tumbuhan paku itu bisa tumbuh di kota B. Lalu, misalkan nih adik-adik menemui titik-titik hitam ini di bawah daun, bisa jadi itu adalah spora. Oke adik-adik, nah yang tadi kan kita sudah bahas itu perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Nah, yang sekarang itu perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Nah, ada beberapa perkembangbiakan buatan diantaranya dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Nah, jadi di sini ada menyangkok, menempel, dan stek. Itu berarti adalah perkembangbiakan secara buatan. Oke adik-adik, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan yang akan kita bahas adalah dengan cara mencangkok tanaman. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, dan kualitas tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya atau sebelumnya. Kekurangan dari mencangkok adalah hasilnya itu lebih mudah roboh, dan juga akar tanaman hasil cangkokannya itu lebih rapuh. Nah, adik-adik, berikut ini cara mencangkok tanaman. Nah, adik-adik bisa siapkan atau adik-adik nih seandainya mau mencoba, adik-adik bisa siapkan alat-alat dan bahannya. Yang pertama ada pisau, lalu sabut kelapa atau plastik, ada tali, dan sedikit tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Oke, nah ini langkah-langkah cara pencangkokan sebagai berikut. Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Lalu kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Jadi nih adik-adik, yang pertama pilih cabang dengan ukuran sedang. Lalu dikupas ya, sepanjang 5-9 cm. Lalu yang kedua ada tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk. Jadi nih, tadi yang cabang sudah dikupas kulitnya itu ditutup dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Lalu, yang ketiga adalah bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu ikat dengan tali. Nah, setelah dicampur atau ditutup dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang, setelah itu ditutup dengan plastik atau sabut kelapa, lalu ikat dengan tali ya adik-adik. Lalu yang keempat ada siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Jadi nih setelah diikat itu disiram rutin ya adik-adik setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, setelah akarnya tumbuh, batang yang sudah ada akarnya itu dipotong. Nah, setelah dipotong itu ditanam di tanah yang baru. Nah,
biasanya itu akan tumbuh dan menjadi pohon baru. Coba adik-adik perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, coba adik-adik, ini gambar apa? Nah, yang dilingkari warna biru itu gambar apa? Ya, benar. Itu adalah bunga mawar. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Nah, berikut ini adalah bunga-bunga kebanggaan Indonesia loh adik-adik, yang biasanya kita sebut dengan bunga nasional Indonesia. Bunga nasional Indonesia adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya nih, bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Lalu, di Indonesia sendiri nih adik-adik memiliki 3 bunga nasional. Nah, sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Jadi nih, bisa jadi yang adik-adik atau teman adik-adik yang namanya puspa itu artinya bunga. Lalu bunga nasional Indonesia itu ada bunga melati putih, disebutnya puspa bangsa. Nah, ini gambarnya. Lalu ada bunga anggrek bulan, disebut puspa pesona. Nah, ini gambarnya. Lalu yang ketiga ada bunga Rafflesia arnoldii, disebutnya puspa langka. Nah, jadi nih adik-adik, di Indonesia itu punya banyak sekali bunga. Tapi ada bunga nasional Indonesia yang benar-benar mencirikan bahwa bunga itu adalah Indonesia atau suatu bangsa. Nah, Indonesia sendiri itu punya melati putih, anggrek bulan, dan Rafflesia arnoldii. Oke adik-adik, kan tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami maupun buatan. Nah, yang sekarang kita akan membahas adalah cara merawat tumbuhannya. Cara merawat tumbuhan yang pertama adalah menyiram tumbuhan secara teratur dengan air yang cukup. Jadi menyiramnya dengan teratur ya adik-adik, dan airnya harus cukup. Karena jika airnya kurang, maka bisa jadi tumbuhan itu kekurangan mineral. Lalu jika airnya terlalu kebanyakan, bisa jadi tumbuhan itu akan mati. Lalu yang kedua ada memberikan pupuk. Nah, adik-adik nih harus rajin memberikan pupuk kepada tanaman yang adik-adik rawat. Nah, supaya tumbuhan itu berkembang biak dengan baik. Lalu yang ketiga ada melakukan pemotongan atau pemangkasan pada daun atau batang yang sudah tua. Jadi nih adik-adik, kalau daun atau batang yang sudah tua bisa dipotong supaya bisa tumbuh tanaman atau cabang baru ya adik-adik. Lalu yang keempat ada memberantas hama atau hewan-hewan pengganggu pada tumbuhan. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini kan ada tanaman teh. Nah, tanaman teh ini tuh disiram dengan pestisida. Nah, pestisida ini tuh bermanfaat untuk membunuh hama-hama yang ada pada tanaman. Nah, kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan melalui kegiatan menanam. Kita ikut serta menambah jumlah pohon. Nah, adik-adik, semakin banyak pohon yang kita tanam, maka semakin baik udara di sekitar kita. Jadi nih adik-adik, kalau adik-adik punya tumbuhan di rumah, itu harus dirawat dengan baik ya adik-adik. Dan misalkan nih adik-adik ikut dalam menanam pohon di sekitar lingkungan rumah. Itu bagus loh adik-adik, karena semakin banyak pohon yang ditanam, maka semakin baik pula udara di sekitar kita.
Oke adik-adik, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Coba adik-adik perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, di sini itu mereka sedang bermain apa ya adik-adik? Ya, benar. Mereka sedang bermain lompat bambu. Lompat bambu ini permainan yang membutuhkan kerjasama. Berarti bekerja sama itu sangat penting ya adik-adik. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, maka akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Lalu adik-adik, selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting loh adik-adik saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain adik-adik. Misalkan nih, adik-adik sedang bermain lompat bambu dengan teman-temannya. Lalu, pada saat adik ingin meloncat, sebelum meloncat, bambu itu sudah ditutup. Bisa jadi nanti kaki adik-adik itu kejepit. Nah, berarti itu sangat membahayakan ya adik-adik. Nah, berarti bekerja samalah adik-adik supaya tidak ada cedera atau membahayakan pemain lainnya. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ada pembagian. Pembagian adalah pengulangan berulang sampai tidak ada sisa ya adik-adik. Contohnya nih, Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyaknya. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji kepada 2 tempat. Nah, ini cara pertama ya adik-adik. Kenapa 2 tempat? Karena kan Pak Guru ingin membaginya kepada 2 kelompok. Berarti di sini ada 2 kelompok. Dipindahkan ya adik-adik. Lalu, cara yang kedua. Ada pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji lagi pada setiap tempat ya adik-adik. Nah, tadi kan baru 1 dan 1, sekarang dikurangi lagi ya adik-adik, ditambahkan lagi kedua tempat itu. Ditulis dengan 8 dikurang 2. Kenapa dikurang? Karena dalam wadah besar ini yang tadinya isi 10, dikurangi 2 kan jadi 8. Lalu dikurangi 2 lagi menjadi 6. Oke adik-adik, cara selanjutnya yang ketiga, lakukan terus ya adik-adik sampai biji dalam toplesnya habis. Lalu yang keempat, berarti nih setelah habis di toplesnya, berarti setiap 2 wadah terdapat 5 biji kacang merah. Nah, kejadian di atas itu dapat ditulis dengan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Jadi nih adik-adik, yang pertama itu 10, jumlah seluruh biji kacang merahnya kan 10. Lalu dikurangi lagi 2, kan sisa 8 tuh adik-adik, berarti masih ada sisa. Lalu dikurangi 2 lagi, berarti masih sisa 6. Dikurangi 2 lagi, masih sisa 4. Lalu dikurangi 2 lagi, masih sisa 2. Lalu dikurangi, baru habis ya adik-adik. Nah, berarti setiap wadahnya itu ada 5 kacang merah ya adik-adik. Maka, semua proses tersebut dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10-nya didapat dari jumlah kacang merah keseluruhan. 2-nya didapat dari 2 kelompok yang ingin dibagikan oleh Pak Guru. Dan 5-nya didapat dari dengan cara mengurangi kacang merah sebanyak 5 kali ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang contohnya kita ambil contoh dengan bilangan yang lebih besar ya adik-adik. Contohnya ada 52 dibagi 2.
Cara yang pertama, bagi puluhan dengan 2. Berarti 5 puluhan dibagi 2 sama dengan 2 puluhan sisa 1 puluhan. Nah, adik-adik pertama itu tulis dulu angkanya 52 dibagi 2. Nah, berarti 5 dibagi 2, jawabannya simpan di atas 5 ya adik-adik. Jawabannya adalah 2. Kenapa 2 adik-adik? Karena nih biar lebih mudah. 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5? Berarti 2 kali 2 kan adik-adik? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu 2 kali 2 sama dengan 4. 4-nya ditaruh di bawah angka 5 ya adik-adik. Dikurang aja adik-adik. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Lalu cara yang kedua, pindahkan 1 puluhan dan gabung ke satuan diperoleh 10 ditambah 2 satuan sama dengan 12. Jadi nih adik-adik caranya kan tadi sudah ya adik-adik, didapatkan hasilnya 1. Nah, 2 ini itu diturunkan ke bawah ya adik-adik di samping 1, di samping angka 1. Berarti 12. Lalu cara yang ketiga ada kemudian bagi satuan dengan 2. Diperoleh 12 bagi 2 sama dengan 6 satuan. Caranya kan tadi sudah kan ada 5 kurang 4 terus 1, terus 2-nya diturunkan jadi 12. Nah, 12 ini itu dibagi 2, jadi hasilnya 6. Nah, 6 itu ditaruh di atas 2 ya adik-adik. Lalu setelah itu 6 dikali 2 hasilnya 12. Disimpan di bawah 12 ya adik-adik. Lalu dikurang. Hasilnya 0. Jadi berarti 52 dibagi 2 hasilnya 26 ya adik-adik. Nah, jadi nih adik-adik cara yang pertama kalikan dulu angka yang depannya. Dibagi angka yang depannya 5 bagi 2 hasilnya ditaruh di atas 5. Lalu 2 dikali 2 sama dengan 4 ditaruh di bawah 5. Nah, dikurang ya adik-adik, dijadi 1. Lalu 2-nya di samping 5 itu diturunkan ya adik-adik, jadi 12. Nah, 12-nya itu dibagi 2, dibagi 2 jadi 6. Disimpan di atas angka 2. Lalu 6 dikali 2 hasilnya 12, disimpan di angka 12. Dan 12 dikurang 12, 0 adik-adik. Nah, kalau sudah sampai 0 berarti itu udah selesai ya adik-adik. Jadi hasilnya 52 bagi 2 sama dengan 26. Oke, nah sekarang ada contoh dalam soal cerita. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Berarti berapa banyak tangkai bunga mawar di setiap tempat? Nah, kita selesaikan ya adik-adik. Cara penyelesaiannya, adik-adik tulis dulu 141 dibagi 3. Pertama, 1 bagi 3 kan tidak bisa ya adik-adik. Berarti jika angka yang pertama tidak bisa dibagi, maka pinjam angka ke angka sebelahnya atau di belakangnya. Berarti kan kalau di soal ini berarti angka 4 ya adik-adik. Jadi kita gabungkan 14 dibagi 3 sama dengan 4. 4-nya ditaruh di atas angka 1. Lalu 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, tinggal dikurang ya adik-adik.
14 dikurang 12 sama dengan 2. Lalu satunya diturunkan, jadi 21. Lalu 21 dibagi 3 hasilnya 7. 7 dikali 3 hasilnya 21. Jadi tinggal dikurang ya adik-adik, 21 dikurang 21 sama dengan 0. Nah, karena sudah sampai 0 berarti udah selesai ya adik-adik. Jadi 141 bagi 3 sama dengan 47. Oke adik-adik. Nah adik-adik, karena tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan, lalu ada pentingnya bekerja sama, dan kita pun sudah belajar tentang pembagian. Nah sekarang berikut adalah tugas tematik tema 1 subtema 4. Yang pertama halaman 152 1-3, halaman 162 yaitu amati, halaman 165 1-2, halaman 168 yang di tabel, halaman 178 yang ayo berlatih, halaman 181 ayo menulis, dan terakhir halaman 185 yang gambar saja 3 soal. Nah adik-adik, semangat ya mengerjakan tugasnya. Oke adik-adik, cukup sekian saja dari penjelasan kakak untuk video kali ini tentang pertumbuhan tanaman. Ya adik-adik, cukup sekian videonya. Semoga adik-adik bisa mengerti dan semangat belajar ya adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan. Kak Andini pamit dulu ya adik-adik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.